siram air keras dan lain sebagainya. Kalian harus benar-benar pastikan pasien ini dalam kondisi lingkungannya aman ya. Karena kalau enggak kalian juga akan jadi korban berikutnya. Selanjutnya cek respon. Cek respon caranya panggil. ya, tepuk bagian punggungnya sambil suaranya didekatkan ke telinga. Oh, didekatkan ke telinga. Jadi misalnya Bayang. Puji. Jupi. Langsung deks kan. Apa langsung melek? ya, kalau cek respon pastikan bunyinya ditepuk. Karena apa? Kalau kalian cuma panggil, mungkin nggak kalau pasien itu ketuli. Udah kalian RJW ternyata pasiennya bangun. Ya, jadi pastikan bahwa ketika kalian melakukan cek respon itu dekatkan suara kalian ke telinga. Ya, terus tepuk bagian bahunya. Ya, sering ya kalau misalnya di internet itu ada orang yang dikira meninggal kan, didekati ternyata bangun kan. Ya, jadi cek respon adalah kita mendekatkan suara kita ke telinga, ya, pak, ya, atau misalnya ya, ambil sambil tepuk bahunya. Yang keras nggak apa-apa, tepuk ya. Selanjutnya, Enggak tanya juga. selanjutnya next. Mbak Mas, setelah kita cek respon, ternyata tidak ada respon. Ya, kita udah panggil, kita udah tepuk, ternyata enggak respon. Nah, yang paling penting itu adalah panggil bantuan. Kalau misalnya kalian sendiri ya, mau nggak mau kalian harus panggil bantuan. Karena apa? Itu juga bisa menjadi saksi kalian. Ya, panggil bantuan, misalnya datang, tolong gitu, datang. Mas, tolong panggilkan ambulans dan bawakan AED. Penting ya, tolong panggilkan ambulans. Gak cuma bawa ambulans yang nanti ambulans desa nggak bawa apa-apa, ya. Tadi yang rumahnya dari Lubelu, di ambulans juga cuma didiemin aja, kita cuma bawa mayat nanti. Paham ya? Jadi ambulans yang benar-benar ambulans yang bisa bawa AED kalau bisa. Ya, tolong panggilkan ambulans ya dan bawakan AED. Kamu tahu nomor telepon ambulans nggak Mas? Nggak tahu. Ada yang tahu nomor telepon ambulans berapa? 119. Yang diingat-ingat ya 119. Jangan hafalnya apa? Nomor kamu? Ya? Oke. Jadi sudah, yang pertama tadi danger, yang kedua cek respon, yang ketiga panggil bantuan. Lanjut Mas. Yang keempat compression sirkulasi. Jadi kalau misalnya kondisi kegawatan yang tanpa henti jantung itu kita mulainya dari ABC, airway breathing sirkulasi. Tapi kalau misalnya pasien dengan henti jantung kita mulai dengan sirkulasi terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah minta pertolongan untuk panggil bantuan, ya. Selanjutnya kita bisa memeriksa nadi dan napasnya. Cek nadi tadi di mana? Ceknya pakai dua jari. Di sini ada nadi kalau situ yang besar ya, sekitar 2 cm dari tiroid sini. Tarik, ya. Ini ceknya seperti ini. Secara simultaneously, update terbaru itu simultaneously itu artinya adalah secara bersama-sama, ya, dengan kita mendengarkan suara nafas. Dengarnya gimana? Pakai telinga kita, dekatkan ke hidung, ya, dengerin seperti ini, ya. Terus sambil matanya dihadap-hadap, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah dengerin hidungnya, kita arah ke hidungnya, sambil kita dihadap-hadapnya ada pergerakan enggak? Waktunya cuma sebentar Mbak Mas. Itu durasinya kurang dari 10 detik ngeceknya. Jadi nanti kalau misalnya praktek ngecek itu kurang dari 10 detik.
hitungannya seperti ini, ya. Kita raba nadinya, terus kita dengarkan suara dirinya, terus sama kita lihat pergerakan dadanya. Kita pastikan kalau orang itu ada semuanya, ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, pokoknya nggak boleh lebih dari 10 detik. Kenapa pakai 1.000? Karena hitungannya pas di 1 detik. Kalau pakai 1.000, paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Setelah cek nadi dan nafas, kita langsung lakukan sirkulasi untuk lakukan CPR. Sampai 10 detik. Lanjut. Apa? Ini cek nadinya itu. Kelihatan ya? Baik. Jadi jangan kesana sini kalau kita sudah di posisi di sebelah kanan pasien atau kiri pasien, kita cari nadi yang terdekat di karotisnya. Ya? Jangan tangannya ke sini-sini ya. Tapi emang kenceng banget ya ini ya. Kayak Itu. Jadi kita bisa apa namanya sambil kita cek nafasnya, ya, cek pernapasannya, ya. Secara simultaneously itu secara bersama-sama. Waktunya berapa tadi? 10 detik. Setelah itu kita lakukan kompresi dada. Next mas, lanjut. Oke, ini teknik kompresi dada. Jadi kompresi dada, ini kalian bisa lihat dadanya. Ini ada tulang sternumnya ya. Kalau misalnya kita bikin garis imajiner tulang sternumnya ini dari sini ke sini, kita ambil garis tengahnya. Tangannya di sini. Nah, kalau misalnya sudah tangan sini, kita ambilnya untuk kompresinya di bagian bawahnya. Ya, di bagian bawahnya dari tengah-tengah sternum. Jadi kalau dulu itu tuh pakai 2 jari di atas di apa namanya sternum dan lain sebagainya. Kita untuk lebih cepatnya itu tuh dia sternum ini panjangnya kita bikin garis imajiner, tangan-tangannya pas di bawahnya, ya. Jadi kalau misalnya ini ya. Nah, ini tengah-tengahnya kan, kita ambil tengah-tengahnya di bawahnya sini Pak. Paham? Paham. Ya. Kompresi, walaupun jantung agak sedikit ke kiri dan ke kanan, itu yang tengah-tengah. Nanti kalau misalnya di samping sini, ini bisa patah nanti tulang tiganya ya. Jadi harus pas di tengah-tengah Sternum.